Gimana ya? Aman ya? Soalnya aku aman kan harusnya. Bisa lah ya kedengeran ya. Aman, Oke, aman, aman. aku teriak agak suaranya lebih keras dikit lah ya. Oke, jadi Bro Andi, thank you banget nih udah join ya sama kita semua gitu kan. Di sini mungkin kita juga bisa mulai hashtag gitu ya. Cepat sembuh jempol Bro Andi begitu kan di sini. Dan tadi Bro kita juga sempat udah ngebahas sedikit ya sama Daniel tentang kondisi market kita sekarang gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat hari ini memang turun sedikit aja 0,05 begitu kan. Dan tapi kalau secara tahunan tuh masih turun juga tuh 4,69% begitu kan. Nah, kalau mungkin dari lu sendiri aja, kira-kira tanggapan lu melihat kondisi market itu sekarang gimana sih gitu. Jadi mungkin bisa di-share nih sama teman-teman semua yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau misalkan kita refer ke topik buat IG Live ini kan kita mau lihat proyeksi IHSG ini di Q3 seperti apa, which is di 3 bulan berikutnya ya, Juli, Agustus, September, ya kan. Biar lebih, aku kan orangnya pemalu ya, jadi aku kayaknya biasanya langsung liatin chart aja kali ya. Jadi ngobrolnya sama chart aku lebih confidence kali ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Siap. Oke, semoga kelihatan ya. Gila, ini yang gua suka, ini yang gua tunggu-tunggu. Nah, oke teman-teman, ini grafik yang Komennya lihat ini. Matiin dulu aja, Jo. Jadi bisa kelihatan nih. Sorry nih. Harus dimatiin komennya supaya kelihatan nih. Oke, mantap. Aman ya, mantap ya. Nah, semoga kelihatan jelas. Jadi ini kan time frame weekly-nya daripada IHSG. Tadi seperti yang Daniel bilang juga, kalau kita harus lihat bigger picture-nya juga. Kalau kita sebenarnya ini di IHSG ini secara trennya sebenarnya masih punya penahan di area support atau demand zone di sekitar 6.500. Kemarin ini sempat nyentuh 6.500 seperti yang Daniel bilang. Dan sebenarnya kemarin ini juga atau seminggu terakhir kita berhasil rebound di area support tersebut gitu ya. Di area support tersebut kita berhasil rebound dan kita tuh udah menyentuh ini berkali-kali. Kalau kita coba flashback sejak 2022 itu tuh udah ada, kita lihat di sini ya. Ini udah ada 1, kemudian di sini ada 2 ya. Kemudian di sini ada lagi 3, 4. Kemarin kelima kali dan kelima kali nggak tembus-tembus. Ini sebenarnya juga kita udah sering banget bahas ya, waktu itu juga sempat di talks bareng Bro Daniel juga. Ini sebenarnya adalah sebuah area yang cukup kuat, demand area yang cukup kuat. Nah, memang kalau secara teknikal dia udah ada di area-area support, which is sebenarnya di area support ini kalau secara indeksnya dia di area support, sebenarnya kita bisa coba untuk cari saham-saham yang berpotensi untuk naik karena dia seharusnya reaksinya akan reject daripada support kuat ini tersebut, which is di 6.600-an sampai 6.500-an. Dan sekarang udah naik nih, tapi ada satu lagi minor resistance yang perlu kita perhatikan sebenarnya di sini di 6750. Kalau kita lihat di sini, aku zoomin dikit ya biar kelihatan. Nah, biar nggak terlalu pusing, nah kayak gini ya. Nah, 6750 yang ada di garis merah di sebelah sini, ini sebenarnya adalah support area resistance minornya saat ini yang perlu ditembus dulu nih. Biar apa? Biar kita pergerakannya nanti bisa nantinya menembus lagi atau mencobai lagi area resistance di 6950 yang udah 3 kali mantul di situ. Nah, di sini secara teknikal. Jadi menurut aku pribadi, ini ada potensi mungkin beberapa hari dan minggu ke depan kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu tapi minor. Ya. Dari 6750 mungkin akan ke 6650 atau 6660. Kemudian dia baru akan berhasil naik ke atas. Jadi ini nanti akan jauh lebih valid karena nanti di sini dia membentuk sebuah pola inverted head and shoulder pattern. Jadi kurang lebih secara pola kalau mau digambarin kayak gini. Nah, ini merupakan satu pola reversal. Jadi pergerakan kita harusnya IHSG-nya juga bakalan lebih baik nanti ke belakangnya gitu ya. Which is mungkin di akhir Juni kali ya. Kalau kita lihat dari proyeksi kayak gini. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau kita mau lihat inflow-nya secara foreign flow gitu ya, flow secara foreign, itu sebenarnya walaupun tadi Bro Jo bilang bahwa IHSG kita year to date-nya masih di minus sekitar 4% lebih,
Tapi good news-nya adalah inflow dari foreign ini tuh kita masih plus. Plusnya juga lumayan besar, 15 triliun gitu ya di regular market. Which is ini adalah satu hal yang positif banget. Karena kalau kita lihat dan kita track back based on historical, bahwa indeks kita itu sangat sensitif dengan flow daripada asing atau flow daripada foreign. Which is ini adalah good things gitu. Bahwa adanya kenaikan inflow daripada foreign dan IHSG kita juga berhasil reject daripada area support yang ada di sini. Jadi kalau aku pribadi, kalau melihat sampai akhir tahun 2023 ya, harusnya sih akan boleh. Sama yang tadi Bro Daniel bilang sih, kayak gitu kurang lebih. Oke. Mantap. Gue ada follow up question nih, Bro Andi. Boleh. langsung. Jadi kalau di akhir tahun misalnya dia projection bullish gitu ya. Kita juga udah nangkap tadi gambaran teknikalnya seperti apa. Kalau di Q3 ini karena memang tidak terlalu banyak sentimen global, itu bakal lebih banyak sideways ya. Biasanya ya kalau kita ngeliat Q3 ya. Iya, aku pribadi ngelihatnya di Q3 ini memang belum, kalau kita mau ngelihat secara seasonality, memang di Juli, Agustus dan September ini momentumnya belum ke arah bullish. Jadi dia mungkin baru mau siap-siap nih nanti mau ke arah bullish sana. Cuman pergerakannya menurut aku pribadi masih akan ada di range IHSG sideways yang sekarang, which is di antara 6.600 sampai 6.900-an. Jadi akan bermainnya di range atau di kisaran indeks harganya ada di situ, seperti itu. Oke. Seru nih berarti ya. Kesempatan sebenarnya di Q3 ini kalau memang dia geraknya sideways, kita itu justru lebih nyicil ya, udah mulai nyari emiten gitu ya. Lirik-lirik yang mana, terus kita ya udah cicil beli aja dikit-dikit gitu ya berarti ya strateginya ya. Yes, setuju banget karena gini. Di indeks kita atau di IHSG itu udah hampir 800 saham yang bisa diperdagangkan, yang diperjualbelikan, yang udah listing. Dan sebenarnya untuk mencari satu atau dua itu harusnya jauh lebih mudah gitu ya. Dan ketika memang marketnya, kalau yang saya lihat belakangan ini, walaupun market atau IHSG-nya ini masih year to date-nya mencatatkan negatif, tapi ada aja kok beberapa saham-saham yang sebenarnya tuh outperform index, dan sebenarnya itu good banget untuk dibeli sebenarnya. Jadi walaupun indeksnya mungkin belum perform, tapi saham-saham single stocks-nya ini malah leading atau dia malah outperform the index. Justru kalau justru kita sebenarnya bisa ngalihin alokasi portofolio kita ke saham-saham yang memang bisa leading atau yang bisa outperform di index, biar performance trading kita atau performance investasi kita itu sebenarnya bisa lebih bagus dari indeks, kayak gitu sih, Bro. Oke. Wah, ini Mantap. Ini luar biasa banget ya informasinya. Ini mungkin komennya gue naikin dikit lagi, bentar lagi ya sebelum kita ngobrol lagi ya. Ini teman-teman pasti banyak banget nih yang pengen ngomong ya. Oke nih, sampai bilang keren banget Bang. Oke, thank you banget ya Bro Andi sama Daniel. Jadi tadi kalau misalnya mungkin aku recap sedikit, salah satunya adalah bisa melihat opportunity juga ya Bro ya. Walaupun secara yearly tadi kan udah di-mention itu kita turun IHSG minus 4,6 atau 4,5%, tapi capital foreign inflow-nya itu tetap naik gitu Bro ya, tadi 15T begitu kan. Dan tadi juga Bro Andi juga udah mention ya tentang ada minor resistance, tapi ini minor dan tadi udah disebutin juga angkanya di 6.000 berapa Bro tadi? 6.750. 6.750. Nah, ini bisa menjadi istilahnya perhatian juga nih buat teman-teman begitu kan. Contohnya kalau kalian misalnya mau entry gitu ya ke satu saham. Nah, mungkin pertanyaan dari gue nih Bro, ini kan kita melihatnya IHSG kan pergerakannya. Kira-kira apakah sektor-sektor itu juga selalu mengikuti tren dari IHSG atau mungkin ada sektor-sektor yang malah berbanding terbalik dengan IHSG? Atau gimana nih strateginya buat teman-teman istilahnya untuk melihat yang lebih ke dalamnya lagi nih, kira-kira sektor-sektor apa nih yang menarik kalau misalnya dari analisa itu lewat dari proyeksi atau pergerakan IHSG? Oke, good question. Jadi kan sebenarnya indeks kita itu kan mengcover 800 lebih saham yang udah ada gitu ya. Nah, nanti itu kalau kita bikin pohon keluarga misalnya gitu ya, pohon keluarga.
ini kan IHSG paling atas ya, paling tinggi ya. Nah, nanti di bawahnya tuh ada sektornya lagi, dibagi lagi ke dalam sektor-sektornya lagi. Jadi ada kalau nggak salah 11 sektor turunannya istilahnya. Jadi ada family-familinya nih ya di bawah IHSG. Misalkan ada sektor healthcare, ada transportasi, ada finance, ada consumer cyclical, ada consumer non cyclical gitu ya. Ada infrastruktur, properti, industrial, banyak istilahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngelihat dari sisi bisnisnya juga ada periode-periode atau ada siklus-siklus di mana satu sektor ini tuh di periode tersebut mungkin sedang diuntungkan atau secara bisnisnya sedang growing, dan ini direspon oleh market dengan positif. Oleh karena itu kita bisa lihat walaupun sekarang IHSG-nya mungkin masih di dalam trend sideways, ada aja di beberapa waktu ke belakang ini, dalam satu bulan ke belakang kalau misalnya kita lihat, atau beberapa minggu ke belakang, itu ada sektor-sektor yang ternyata malah bisa bagus gitu ya. Contohnya aja kalau misalkan belakangan ini kan kalau kita lihat infrastruktur kan udah mulai ini ya rebound lagi ya kalau kita lihat. Tapi ada juga sektor di mana energi itu menurut aku pribadi di 2022 udah jenuh banget beli, sehingga udah memang sepantasnya dia akan mengalami koreksi. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya daripada kita lihat 800 saham ini, kita cari satu-satu kira-kira yang mana sih yang bisa ngasih kita potensial profit. Kita bisa bedah dulu di setiap sektornya dulu nih, kira-kira sektor mana yang sebenarnya saat ini secara pergerakan sahamnya atau secara family sahamnya itu sedang bergerak ke tren yang lebih positif dalam periode menengah ke depan gitu istilahnya. Jadi kita akan jauh lebih efektif lagi nih mencari potensial sahamnya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita tinggal nge-screeningnya jauh lebih efektif daripada kita nge-screening 800, kita tinggal screening aja, cari satu saham yang mungkin cocok dengan sistem trading kita atau cocok dengan liquidity-nya, di mana kita bisa trading di sana dan kita bisa pilih yang ininya leading stocks-nya yang mana di setiap sektor tersebut, seperti itu sih. Wah, ya. Oke. Ya, thank you banget ya, Bro Andi ya. Ini aku suka banget karena aku sebenarnya jujur nih, gue dari tahun lalu bro, gue pernah waktu itu kalau nggak salah jadi pembicara di Sukor juga, di acara Sukor waktu itu, dan lo ngebahas tentang cara analisa lewat sektor-sektor begitu. Ini ada banget nih. Tadi yang nanya juga nih cara membaca tentang screening dari sektor begitu kan, karena istilahnya kan kita suka sering lihat IHSG, tapi di dalam IHSG itu banyak banget ratusan saham, tapi dikelompokkan dari sektor-sektor begitu kan. Ini bisa istilahnya menjadi salah satu apa ya, cara kita melakukan pemilihan saham lah ya bro ya, kurang lebih kayak gitu kan. Betul banget, betul banget. Ya. Oke, tadi kalau nggak salah dengar, dan gue dengernya Bro Andi ini mention sektor infrastruktur ya. Ya udah mulai menarik ya. Iya. Banyak yang sebenarnya kalau ngelihat infrastruktur banyak yang teriak, banyak yang mulai masuk juga banyak. Tapi gue nggak tahu nih view-nya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke view itu, gue pengen ini dari tadi soalnya gue juga baca komen banyak yang pengen join masuk ke community-nya Bro Andi. Gitu. Gimana nih bro supaya bisa masuk ke community-nya? Boleh dong di-spill gitu. Sebenarnya kalau misalkan di community yang kita ada di Telegram itu trading saham bareng, di situ udah hampir 100.000 yang join. Jadi boleh feel free untuk join, nanti cek aja di bio aku ya, di situ ada, boleh. Tapi kalau misalnya nanti mau mau dapat insights lebih tentang analisis seputar saham, kira-kira apa nih yang potensi yang menarik dan segala macam, itu kita ada sebenarnya grup khusus gitu ya, namanya Kita Sepaham. Nah di situ sebenarnya teman-teman bisa join juga. Nanti juga ada kolaborasi sama Sukor, di mana nanti kita tradingnya bareng sama Sukor juga, Sukor Sekuritas. Nah di situ kita akan update kira-kira potensial stocks yang bisa kita pantau, dan juga kita coba untuk info di mana kita harus buy on weakness-nya atau buy areanya di mana, kemudian take profit-nya di mana, dan segala macam sih kayak gitu.